Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertemuan kedua tentang konsep timbulnya penyakit. Jadi masalah kesehatan di Indonesia itu ada aspek fisik dan aspek non-fisik. Aspek fisik itu adalah fasilitas obat-obatan dan lingkungan, serta kalau aspek non-fisik itu adalah budaya dan perilaku. Nah, faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan, di situ ada status kesehatan, yaitu yang pertama adalah keturunan, kemudian lanjut ke lingkungan fisik dan sosial budaya, serta dapat mengetahui perilaku dan akan terjadi di fasilitas kesehatan, serta langsung ke keturunan, jadi saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Jadi ada faktor eksogen, faktor endogen, sama faktor perilaku. Nah, kalau faktor eksogen itu dari luar, dia adalah biotik dan non-biotik, serta faktor endogen itu ada genetik, yaitu anatomi, serta fisiologis. Fisiologis ini dapat menyebabkan sakit atau gangguan. Kalau faktor perilaku itu ada perilaku budaya, sosial, dan psikolog. Nah, dari perilaku itu ada sengaja maupun tidak sengaja. Nah, di sini epidemiologi penyakit, konsep penyebab ada, misalkan ada kejadian A dan kejadian B. Kejadian A itu diakibatkan oleh sebab dan kejadian B itu akibat. Kalau digabung sebuah peristiwa atau kondisi dari faktor-faktor tersebut yang memegang peranan penting dalam timbulnya penyakit. Nah, pengertian penyakit di sini adalah kegagalan dari mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga timbul pada gangguan sistem atau fungsi dari tubuh. Kalau perkembangan teori terjadinya penyakit ada teori kontagion, kontak person to person, ada teori Hippocrates, pengaruh lingkungan, contohnya air, udara, tanah, serta cuaca, dan tidak dijelaskan kedudukan manusia dalam lingkungan. Yang ketiga ada teori humoral, jadi gangguan keseimbangan cairan dalam tubuh. Bila terjadi ketidakseimbangan, maka timbul penyakit. Jenis penyakitnya itu tergantung pada jenis cairan. Teori miasma, adanya sisa-sisa makhluk hidup yang mengalami pembusukan sehingga udara dan lingkungannya menjadi kotor. Teori epidemik ini dihubungkan dengan cuaca dan geografis tempat, serta adanya zat-zat organik di lingkungan sebagai pembawa penyakit. Nah, di sini konsep dasar penyakit itu ada segitiga epidemiologi, roda sama jaring-jaring sebab akibat. Kalau segitiga epidemiologi itu komponennya adalah host, agent, sama environment. Perubahan pada salah satu faktor atau komponen akan mengubah keseimbangan. Serta hubungan ketiga komponen digambarkan sebagai tuas dalam timbangan, yaitu environment atau lingkungan sebagai penuntu. Nah, ini misalkan ada host, dia host itu induknya, kemudian ke agent, dia adalah bibit penyakit dan akan menurunkan ke environment atau lingkungan. Host atau penjamu ini sebuah faktor yang terdapat pada diri manusia yang dapat mempengaruhi timbulnya serta perjalanan penyakit. Kalau manusia sebagai makhluk biologis, dia adalah umur, jenis kelamin sama keturunan, bentuk anatomi tubuh dan fungsi fisiologi, keadaan imunitas, serta status gizi. Manusia sebagai makhluk sosial itu contohnya ada adat istiadat, agama, pendidikan, serta kebiasaan hidup. Agen sendiri itu adalah suatu substansi yang kehadiran atau ketidakhadirannya bila diikuti dengan kontak yang efektif dengan manusia, maka dia akan rentan dalam keadaan yang memungkinkan akan menjadikan stimuli untuk memudahkan terjadinya proses penyakit. Nah, klasifikasi agen di sini ada nutrien, kimia, biologi, fisik, sama mekanik. Nah, sifat agen biologis itu ada pathogenicity, yaitu kemampuan agen untuk menimbulkan reaksi pada host sehingga akan menimbulkan penyakit, dan virulensi itu ukuran keganasan atau derajat kerusakan yang ditimbulkan oleh agen.
Nah, ini ada antigenicity, kemampuan agen merangsang timbulnya mekanisme pertahanan tubuh pada host, dan infectivity, kemampuan agen mengadakan invasi dan menyesuaikan diri yang bertempat tinggal serta berkembang biak dalam diri host. Environment atau lingkungan, dia adalah agregat dari seluruh kondisi dan pengaruh luar yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan suatu organisme. Klasifikasi lingkungan ada lingkungan fisik, biologi, sosial, dan ekonomi. Nah, ini ada roda, rodanya itu ada lingkungan sosial, di dalamnya lingkungan fisik, dan ada inti genetiknya. Nah, jadi penjelasan dari gambar tersebut adalah peranan lingkungan sosial itu lebih besar dari yang lainnya pada stres mental, dan peranan lingkungan fisik lebih besar dari yang lainnya pada sumbu genetik. Peranan lingkungan biologis lebih besar dari yang lainnya pada penyakit malaria, dan peranan inti genetik lebih besar dari yang lainnya pada penyakit keturunan. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.